Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ditek semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini, Mang kedatangan atau akan coba mereview sebuah alat ya. Ini adalah portable digital microscope. Ya. Jadi ini apa namanya mikroskop portable yang digital ya gitu ya. Kameranya pakai kamera digital. Kalau mikroskop biasanya lensanya lensa apa namanya pakai gelas gitu ya, kaca. Kalau ini pakai kamera gitu, tapi bisa di zoom in, zoom out. Tuh. Ini merek Tupperware ya, Mang beli harga di 700-800 ribu tergantung toko yang menjual gitu ya. Nah, ini tujuannya Mang membeli ini adalah untuk membantu kalau servis spare part yang kecil-kecil ya, karena biar terlihat apa namanya hasilnya, terus kadang juga pengen melihat jenis kerusakannya, terus jenis alat elektroniknya itu kalau untuk spare part yang kecil mah agak kesusahan gitu, sehingga perlu pembesaran yang memakai mikroskop gitu ya. Nah ini Mang beli ini gitu ya, mikroskop ini. Nah untuk eh, apa namanya, untuk apa yang kita dapatkan dari pembeliannya, adapter ya, ini yang 5 volt 2,1 ampere, terus kabel type A ke type C ya. Nih. Terus ya kita dapat ininya, dapat mikroskopnya. Nah, ini kamera ya sebenarnya mekanisme kamera ya, yang bisa zoom in, zoom out. Nanti kita bahas. Kita juga dapat dudukannya ya. Ini bisa di apa namanya di sudut ininya bisa dirubah-rubah gitu ya. Terus ini bisa juga turun naik ya. Nah, ini bisa turun naik. Nanti si mikroskopnya dipasang di sini ya. Nah, gitu ya. Jadi mikroskop nanti terpasang seperti ini. Ya, didudukan itu. Oke, tapi kita sebelum masuk ke pembahasan, kita dilihat dulu spesifikasinya di apa namanya di dusnya. Yang pertama ini pembesarannya katanya bisa sampai 1 sampai 1.200 kali ya. Terus LCD-nya 7 in. Terus ada juga HD sensor ya, ini ya. HD sensor, high speed, portable, multipurpose video, language-nya berbagai macam. Ini dia ya, ini. Jadi bisa diadaptasikan atau disesuaikan apa namanya sudut dari mikroskopnya, terus ini bisa juga turun naik. Ini dia spesifikasinya bisa digunakan untuk industri, edukasi, koleksi, researcher, biological atau mineral gitu ya. 12 MP ini untuk pikselnya ya. Jadi hasilnya bisa HD ya. Itu bisa juga jadi video kamera, nanti Mang perlihatkan lah gitu ya. Ini dia spesifikasinya, di mana baterai yang dipakai katanya bisa sampai 3 sampai 4 jam. Oke ya, kita cek dulu menunya ya, menu dari si mikroskop ini. Oke. Ini kalau kita nyalakan ya. Nah, ini kita tinggal tahan. Karena udah ada baterai bawaannya. Jadi apa namanya? Kita tinggal pakai aja ya. Nah, tapi sebelum masuk ke sana kita lihat dulu apa namanya tombol-tombol atau feature-nya yang ada di mikroskop tersebut ya. Yang pertama ini dia ya. Ini untuk tombol power ya. Ini untuk tombol menu untuk mengatur kamera ya. Dan lain-lain di sini. Ini menu untuk tombol display ya. Ini mengatur tampilan display layarnya ini di sini.
Ini untuk tombol atas bawah, dan ini untuk oke ya, untuk masuk. Dan ini knob untuk memutar apa namanya si ininya ya, biar kita dapat jelas tidaknya dari objek yang kita targetkan. Itu ya bagian depannya. Di bagian belakang ini seperti ini ya. Bahannya ini semua dari plastik ya. Dari plastik, termasuk ini juga nih. Kameranya dari plastik. Di bagian belakangnya seperti ini ya. Pertama yang kita dapat itu adalah tombol Type C. Nah, ini bisa digunakan untuk charger, ngecas ya. Ini juga untuk ngecasnya ya. Tadi ya pakai adapter ini, pakai yang Type C. Tinggal masuk ke sini ya. Nah, ini terus ada untuk micro SD ya, untuk merekam. Ada juga untuk jack audio, cuman ini yang kecil yang 2,5 mili ya. Satu lagi untuk brightness, bukan brightness, untuk pencahayaan ini. Tadi yang ada lampunya, ini bisa diaturnya dari sini. Ya, oke, itu. Mungkin langsung aja kita lihat menu-menunya ya, yang ada di dalamnya. Memang biar mudah, mungkin kita lihatnya jangan seperti ini ya. Oke, ini ya untuk powernya, ini ya, kita nyalakan. Tahan ya. Nah, ini dia tampilannya seperti ini. Ya. Nanti untuk dapat objek, gambaran objek, kita harus turun naik ya. Nah, ini turun naik. Nah, nanti kalau sudah dapat, nah ini agak sedikit blur kayak gini ya. Nah, ini udah berarti udah dapat gambaran objeknya ya. Kelihatan ya, gitu ya. Kita coba, misal ini nih ya. Tulisan ini kan kecil ya. Memang coba pakai tulisan ini ya. Kan? Nah, ini kan tulisannya kecil tapi dapat terlihat ya. Biar jelas kita matiin lampunya ya. Itu ya. Ini untuk apa namanya, mengatur kejelasannya. Nah, ini dia ya. Jelas kan, terlihat ya. Terlihat. Kalau misalkan kita pengen lebih tinggi lagi, kita tinggal naikkan gitu ya. Nanti diatur lagi nih ya, untuk fokusnya. Nah, kan jadi jelas terlihat ya. Mekanisme kerjanya seperti itu ya. Jadi yang tombol ini untuk fokus ya. Kalau yang ini untuk yang bawah itu untuk turun naik di sininya, si kameranya ya, sama layarnya. Ya, memang ngambil contoh saking ininya ya, bagusnya ini bisa sampai lihat LED dari si HP ini ya. Ya. Nih contoh ya, Bang pasang ini. Kita coba zoom ya, kita perdekat di apa namanya, di layarnya, di kameranya. Nanti kalau udah deket kita fokuskan ya. Nah ini. Ah, ini kan dapat ya. Kelihatan nggak ya? Nah, ini ya. Cukup dapat ya si apa namanya? Si RGB-nya, si lampu dari HP itu ya. Kita coba deketin lagi ya. Coba. Nah, ini udah mentok. Coba perjelas lagi. Nah, ini dia ya. Tuh HP itu seperti ini ya. Layarnya RGB-nya ada red, green, blue, red, green, blue. Warna-warnanya seperti itu ya untuk HP. Kita coba alat elektronik yang lain. Misal Mang ini punya prosesor ya. Kita coba lihat pin-pinnya gitu.
Ini kan agak kurang jelas ya, kita coba naikkan dulu, lalu kita fokuskan. Tuh ya, ini sampai apa namanya, kotoran ini tuh kelihatan tuh ya, ada kotoran yang di antara sensor. Nah ini penting banget untuk apa namanya, untuk teknisi ya, untuk melihat solderannya itu ada yang rusak, kalau nggak meletus nggak kayak gitu ya, si ininya, si alat elektroniknya bisa pakai ini ya kan. Lihat detailnya ya, sampai ini ada kayak kayak rambut gitu. Mudah-mudahan kalian, kita coba zoom ya. Nah, ini dia hasilnya ya, seperti ini ya. Tuh. Jadi lihat banget hasilnya, dan ini akan sangat membantu untuk para teknisi ya, untuk melihat kerusakan yang terjadi pada alat elektroniknya. Kalau kalau pakai kasat mata ini sangat kecil banget dah. Lihat, ini angka juga kelihatan ya. Dan sakit kalau lama-lama ya mata kita. Nah ini contoh nih. Ini segel yang rusak nih sampai kelihatan. Ya. Itu ya fungsinya, walaupun ini bukan hanya untuk elektronik aja. Tadi misalkan untuk objek ya, anak-anak pengen tahu gitu ya, kayak daun atau apa gitu, bisa menggunakan ini juga ya. Bisa menggunakan mikroskop ini. Jadi untuk belajar, nah ini contoh ya, contoh yang lain, kelihatan kan, kelihatan banget kalau kita pakai mikroskop ini gitu. Kalau pakai mata kan nggak kelihatan nih kode-kodenya. Terus kalau kita nyolder juga kelihatan nempel enggaknya gitu, kalau pakai ini. Tuh. Oke, Mang coba ambil objek yang lain ya, contohnya daun. Nah ini Mang punya daun ya. Kalau mau ceritanya anak SD gitu ya, kalau enggak ingin belajar, ngelihat struktur daun dan lain-lain, bisa menggunakan ini juga ya. Coba agak jauh ya. Nah, ini lihat ya kecilnya. Tuh kan, bahkan ada makhluk kecil tuh ngeliat tuh ya. Coba kita kasih cahaya. Tuh kan ada makhluk yang gerak-gerak ya. Ini kelihatan nih dapatnya. Tuh. Jadi bukan hanya untuk kepentingan teknisi elektro ya, elektronik, bisa juga untuk anak-anak belajar lah gitu ya. Kelihatan urat-urat dari daunnya juga seperti itu ya. Hmm. Nah ini ya, ada yang gerak-gerak nih kelihatan nih ya. Tuh, kelihatan ya. Itu ya tujuannya atau penggunaan dari Microsoft ini. Nanti kita akan coba lihat menu apa aja yang terdapat di dalamnya ya. Dan kita coba juga ini sebagai kamera di apa namanya, di laptop, di PC gitu. Jadi bisa extension kamera di kayak webcam lah gitu ya di PC. Oke, lanjut ya. Kita bahas dulu menunya ya. Menunya, nah, untuk nampilinnya itu kita lihat-lihat ya, naikin. Nah, untuk ngelihat menu ini, kita di sini ada tombol M ya. Nah, di sini ada tombol M. Kalau enggak kita deketin ya. Biar. Nah, ini dia seperti Mang yang bahas dari awal, ini ada tombol M. Kita klik. Nah, nanti ada keluar menu ya. Ini kebetulan Mang lagi ada di menu ini ya.
ada di menu video nih. Kalau simbolnya seperti ini, ya, emang deketin ya. Seperti ini video ya. Simbol video. Kita coba. Kalau di simbol video gini, nanti menunya seperti ini ya. Nah, menunya itu ada resolution. Coba kita klik oke. Ini bisa Full HD, bisa 720 sama PGA ya. Untuk turunnya kita pijit ini aja nih. Untuk milihnya, kita tinggal klik oke. Ya. Jadi kita pilih yang Full HD aja ya. Oke, terus untuk nge-recordnya, ini ada cycling record ya. Nih, cycling record itu, jadi per videonya itu mau diatur berapa menit ya. Kalau ngerekam kita ke micro SD ya. Jadi memang udah pasang micro SD ini 32 GB ya. Ini bisa disetting di sini. Bisa 3 menit, 5 menit, 10 menit per videonya ya. Tapi itu sifatnya berulang ya. Jadi ketika file yang ketika micro SD-nya penuh gitu ya, dia akan menimpah file yang sama gitu ya. Itu tujuannya dari cyclic itu ya. Oke, kita off aja, masuk ke high dynamic range ya. Ini HD-nya mau dinyalakan atau tidak gitu, kita coba on ya. Biasanya memang ada sedikit perbedaan ya di hasil gambarnya antara HD dan tidak HD ya. Oke, kita coba lihat. Nah, ini ya yang menu video, menu HD. Pokoknya intinya kalau HD itu untuk HDR-nya nyala atau tidak ya. Biasanya kalau HDR nyala itu lebih bagus. Nah, ini untuk exposure, untuk turun naik pencahayaan ya. Kita klik OK. Ini bisa dikurangi. Jadi si kameranya itu akan lebih gelap, lebih terang itu pakai ini. Pakai exposure ini. Jadi semakin kecil ininya gitu ya, negatif, itu biasanya semakin gelap. Dan date-time ini untuk pengaturan tanggal ya, yang ditampilkan di kamera di sini. Itu untuk menu video ya. Selanjutnya kita masuk ke settingnya ya. Nah, untuk settingnya ini, setting layar ya. Kalau tadi kan setting kameranya di sini ya. Atau setting layarnya ini ada untuk LCD brightness gitu ya. Nah, ini bisa juga diatur berapa menit-menitnya gitu ya, secondnya. Dan lainnya kita off aja. Auto power off. Jadi ini bisa otomatis mati ya. Otomatis mati kalau sudah didiamkan lah gitu ya. Kalau didiamkan berapa lama ini dia akan mati nih. Bisa untuk 3 menit, 50 sampai 10 menit. Terus untuk frekuensi layarnya ini ya, biasanya nggak terlalu terlihat, kita pakai 60. Untuk auxiliary line ini untuk garis ya, biar kelihatan barangnya si objek yang kita pasang itu center atau tidak. Coba lihat, nah ini ya garis ini kelihatan kan ya, ada garis gitu kan ya, itu adalah tadi ya auxiliary line itu gitu. Oke, lanjut ke language. Ini pemilihan bahasa. Kita pakai bahasa Inggris saja ya, Bang, karena ngerti bahasa yang lain. Terus date and time ini untuk ngatur tanggal dan waktu ya. Nah, ini kita atur ya. Udah benar ya, 11 bulan 5 ini tahun 2025. Terus untuk formatnya ini untuk memformat micro SD-nya ya. Ini. Terus untuk default setting, jadi kembali lagi ke menu pabrik gitu. Itu ya. Oke, lanjut kita. Nah, ini ke menu kamera ya. Nah, kalau ini gambar kameranya pun beda ya. Kalau untuk kamera kan tadi gambar video, nah ini untuk kamera. Menunya agak sedikit berbeda memang ya. Nah, ini ada capture mode-nya. Misalkan kalau ingin single shot atau delay 2 detik, delay 5 detik, jadi ketika diklik itu dia ngedelay baru cepet gitu ya, ngambil gambar. Terus ada juga resolusinya, ini ya kita bisa pilih antara PGA sampai dengan 10 MB ya.
10 MB kita bisa pilih ya. Terus sampai 12 bahkan ya. Sampai 12 nih, maaf nah. Nah, ini paling tinggi 12 ya untuk gambar yang dihasilkan. Oke, kita pasang gitu misalkan ya. Lanjut ke continue shooting. Nah, ini yang tadi ya, syutingnya itu berlanjut atau tidak gitu, ketika ngejepret itu lanjut syuting atau tidak, itu pakai itu. Terus quality, ini fine, normal atau ekonomi ya, mungkin ada hubungannya dengan storage. Kita pilih fine aja biar gambarnya bagus. Ketajaman juga kita ada strong, normal, soft ya. Kita pilih strong aja biar hasil gambarnya bagus. Colornya juga ini ada normal, jadi RGB biasa. Ada juga yang black and white gitu ya, hitam dan putih. Ada juga yang sepia, kita pilih normal aja. ISO juga bisa atur ya, mau 100, 200, 400, kita pilih auto aja. Sama exposure sama tadi ya, semakin turun atau negatif ini semakin gelap gitu. Kita pilih 0 aja, coba ke bawah. Anti shaking juga ada, kita coba nyalakan ya. Jadi kalau bergoyang dia ada koreksinya lah gitu mungkin. Terus date stamp ini menampilkan tanggal dan waktu ya. Itu ya untuk beberapa menunya. Kita coba lihat settingannya. Nah, ini untuk men-setting sama ya ininya, men-setting layarnya ya. Kalau lihat menunya sih hampir sama dengan menu dari tadi ya, yang untuk video. Jadi memang mungkin tidak harus menjelaskan lagi. Itu ya, hasil dari apa namanya, menu-menunya. Kita coba kalau kita pasang di sebagai webcam gitu ya. Mau udah nyalakan laptop, yang ininya, yang USB-nya kita masuk ke laptop ya. Yang Type C-nya masuk ke kamera di sini. Kita login. Terus ini masuk ke laptop ya. Nah, ini ada pilihan, jadi nanti ada mau jadi sebagai mesh storage, ini untuk copy file biasanya ya. Satu lagi untuk PC kamera atau untuk rekam, mode rekam. Kita lihat coba kalau PC kamera ini berfungsi sebagai webcam ya nantinya ya. Nah, ini udah kalau udah menu seperti ini, kita coba masuk di sini ya. Kita coba OBS aja ya. Kita pakai di ini sudah masuk ya. Ini contoh aja ya. Karena bisa aja sebenarnya pakai di sini ya kamera. Oke, ini ya udah terhubung ya ke apa namanya. Nah, ini kan bisa terlihat ya. Kalau kita menggunakan ini ya. Jadi kita bisa melihatnya di apa namanya, di laptop ini jadi lebih gede ya gambarnya. Nah, ini. Ini jadi lebih gede. Ini memang pakai OBS kebetulan ya. Jadi memang biar kelihatan lebih gede, kita tinggal dimaximize aja nih di gambarnya ini. Gitu ya kalau fungsinya ini sebagai extension kamera atau webcam ya. Jadi gambarnya nanti bisa segede layar ini ya, sesuai layarnya. Ini kebetulan memang kasih pakai aplikasinya OBS, jadi memang kecil ya. Nanti kita di setting kalau mau dimaksimalkan. Ya. Tulisan-tulisannya kan jadi jelas ya. Jelas banget gitu. Oke, itu ya. Apa namanya, fungsi, kelebihan dan juga fitur-fitur yang dimiliki oleh mikroskop ini ya. Ini terutama akan sangat bermanfaat untuk para teknisi ya elektro yang ingin atau yang mengerjakan terutama HP ya. Kalau HP itu kan kecil ya alat-alatnya, ini sangat bermanfaat sekali gitu. Jadi kalau recommended ya, kalau memang cukup recommended ya ini untuk dibeli karena harganya murah gitu ya. Tapi fiturnya sudah lumayan bagus lah, lumayan lengkap lah. Jadi kalau recommended ya cukup.
Itu aja mungkin untuk video kali ini ya, seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.